Selamat datang! Pernah sadar nggak kalau dunia di sekitar kita itu ya nggak pernah diem? Dari cara kita pesen makan, sampai cara kita kerja, itu semua bagian dari kekuatan yang super besar dan terus-terusan ada. Perubahan sosial budaya. Nah hari ini kita bakal bedah tuntas nih, apa aja sih yang bikin perubahan itu maju, dan apa yang nahan-nahan. Oke, coba kita pikirin bareng-bareng. Kenapa ya gaya busana itu ganti-ganti terus? Atau kenapa cara kita ngobrol sekarang beda banget sama cara orang tua kita dulu? Dan kenapa ada tradisi yang awet banget, tapi ada juga yang hilang gitu aja? Nah, semua pertanyaan ini kelihatannya sepele ya, tapi ini tuh intinya perubahan sosial. Proses yang terus-terusan ngebentuk dunia kita dari generasi ke generasi. Jadi, apa sih sebenarnya perubahan sosial budaya itu? Gampangnya gini, ini tuh pergeseran besar-besaran dalam cara kita hidup. Seringnya sih dari yang tadinya tradisional jadi lebih modern. Tapi ingat ya, ini bukan cuma soal ganti casing aja. Ini tuh perubahan sampai ke akarnya. Cara kita mikir, cara kita bersikap, bahkan cara kita ngelihat dunia, semuanya ikut berubah. Nah, pertanyaannya, semua perubahan itu sama nggak sih? Jelas nggak dong? Biar gampang, kita bisa lihat dari dua hal. Seberapa cepat perubahannya dan seberapa besar dampaknya. Ada yang pelan-pelan kayak air menetes, tapi ada juga yang wush, secepat kilat. Yuk kita bedah satu-satu. Coba bayangin ya, evolusi itu kayak sungai yang ngalir santai tapi pasti. Butuh waktu berabad-abad buat ngebentuk ngarai yang dalam. Nah kebalikannya, revolusi itu kayak gempa bumi. Tiba-tiba, boom, dan pemandangannya langsung berubah total dalam semalam. Keduanya sama-sama mengubah dunia, tapi ritmenya beda jauh. Sekarang kita lihat skalanya. Ini nih yang menarik. Ada perubahan kecil, kayak tren fashion atau musik baru. Ganti gaya rambut gak bakal bikin tatanan masyarakat jungkir balik kan? Tapi, gimana kalau perubahan besar? Kayak penemuan internet. Wah, itu sih jelas ngubah segalanya. Dari cara kita belajar, kerja, sampai belanja. Oke, kita udah tahu gimana cara perubahan terjadi. Ada yang lambat, ada yang cepat. Sekarang, pertanyaan gedenya, kenapa perubahan itu bisa terjadi? Apa sih mesin penggeraknya? Yuk kita intip apa aja yang jadi bensin buat perubahan ini. Faktor-faktor ini tuh kayak dorongan pertama di barisan domino. Cukup satu sentilan kecil dan rentetan perubahan langsung terjadi. Dan kita dipaksa bergerak maju menjauh dari kondisi yang lama. Misalnya nih ya, penemuan baru dan teknologi alias iptek. Terus jumlah penduduk yang makin banyak atau berubah. Sistem pendidikan yang makin maju juga ngaruh banget. Dan yang gak kalah penting, sikap kita yang lebih terbuka sama ide-ide baru. Kenapa? Ya karena makin banyak kita tahu, makin banyak kita ketemu orang beda, makin besar juga dorongan buat berubah. Simpel kan? Dan kadang, perubahan itu justru datang dari gesekan. Entah itu konflik antar kelompok, pecahnya revolusi, atau bahkan cuma karena kita kesenggol sama budaya lain. Hal-hal kayak gini tuh maksa kita buat beradaptasi. Justru tantangan kayak gini yang sering jadi pemicu paling dahsyat buat nemuin cara-cara baru. Lihat deh gambar ini. Ini contoh pendorong yang super kuat, walau seringnya merusak ya. Perang atau revolusi itu bisa loh ngehancurin sistem yang udah ada sampai rata dengan tanah. Dan dari puing-puing itu, lahir tatanan yang sama sekali baru. Semuanya bisa berubah, dari pemerintahan sampai cara kita bergaul. Tapi ceritanya nggak cuma soal dorongan aja. Perubahan itu kayak tarik tambang. Selalu ada kekuatan yang narik arah sebaliknya. Kekuatan yang jadi semacam jangkar ke masa lalu. Nah, apa aja sih yang bikin laju perubahan jadi melambat atau bahkan berhenti? Dan kekuatan penghambat ini akarnya tuh seringkali ada di sesuatu yang kita semua tahu banget. Rasa nyaman, ya kan? Enak aja gitu ngelakuin hal yang udah biasa kita lakuin. Ninggalin kebiasaan lama itu kadang-kadang nakutin. Nah, rasa takut dan nyaman inilah yang jadi tembok penghalang buat hal-hal baru. Contohnya apa? Komunitas yang terisolasi, jarang ketemu orang luar, terus perkembangan iptek yang lambat, pola pikir yang masih tradisional banget yang nolak hal-hal baru, atau bahkan prasangka sama ide-ide dari luar. Kalau nggak ada jendela buat lihat dunia luar, ya wajar aja kalau mereka lebih milih bertahan dengan cara lama yang udah jelas. Faktor lainnya, adat istiadat yang udah mendarah daging. Terus, ada rasa takut kehilangan jati diri budayanya. Dan jangan lupa, ada juga vested interests alias kepentingan kelompok tertentu yang justru untung kalau semua tetap sama. Ini semua tuh kayak rem pakem buat evolusi sosial, bikin gerakannya jadi berat banget. Nah, kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya.
Pada dasarnya, masyarakat kita itu selalu ada di tengah-tengah pertarungan tarik-menarik antara kekuatan inovasi yang ngajak ke masa depan dan jangkar tradisi yang nahan di masa lalu. Ini adalah tarian yang nggak pernah berhenti. Coba sekarang Anda pikirin deh, di lingkungan sekitar Anda, apa sih pendorong perubahan yang paling kerasa saat ini? Dan apa penghambat paling kuat yang nahan perubahan itu? Kalau kita ngerti dinamika ini, kita jadi lebih ngeh sama apa yang terjadi di sekitar kita. Ini bukan cuma teori di buku, tapi kenyataan yang kita alami tiap hari. Oke, segitu dulu dari saya. Terima kasih sudah menyimak.